Setelah pertengkaran itu, Guansik dan Esun digelandang ke kantor polisi karena membuat keributan. Di sana, polisi memarahi mereka dan menyebut keduanya sebagai anak nakal sambil memukul kepala mereka. Guansik tidak terima melihat kepala gadis yang dicintainya dipukul, sehingga ia langsung memarahi polisi tersebut. Polisi itu kemudian berusaha menakuti Guansik dengan menamparnya, tetapi Esun berteriak, menegaskan bahwa polisi seharusnya melindungi anak-anak di bawah umur, bukan memperlakukan mereka dengan kasar. Momen itu membuat Guansik dan Esun tampak seperti sepasang kekasih yang menjadi tontonan di kantor polisi. Sementara itu, setelah Guansik dan Esun kabur dari Jeju, ibu Guansik berusaha mencari mereka. Karena tidak tahu kemana anaknya pergi, ia melaporkan kehilangan ke kantor polisi di Busan. Akhirnya, ia bertemu dengan Guansik, tetapi alih-alih bertanya tentang kondisi anaknya, ia malah menanyakan keberadaan tas dan emas yang Guansik ambil sebelumnya. Barang-barang berharga milik Guansik dan Esun ternyata telah digadaikan oleh istri pemilik motel tempat mereka menginap. Pemilik toko gadai, yang mengenali barang-barang tersebut, tahu bahwa istri pemilik motel telah mencuri milik kedua anak itu. Akhirnya, istri pemilik motel dilaporkan ke polisi dan ditangkap di motelnya. Itu adalah pelanggaran ke-10 yang ia lakukan, namun ia tetap tidak jera. Barang-barang milik Esun dan Guansik pun berhasil dikembalikan. Setelah kejadian tersebut, mereka bertiga kembali ke Jeju. Akibat perilaku mereka yang kabur dan membuat masalah, Guansik dan Esun dihukum oleh sekolah. Esun bahkan dikeluarkan dari sekolah karena dicap sebagai gadis yang tidak tahu malu, lebih mementingkan pacaran daripada belajar. Harapan Esun untuk menjadi penyair pun pupus. Pamannya langsung memarahinya dan dengan nada keras mengatakan bahwa seorang gadis yang hanya lulus SMP tidak akan memiliki masa depan. Menurutnya, ia tidak akan bisa menikah dengan siapapun, tidak akan diterima bekerja dimanapun, dan hanya akan berakhir sebagai perawan tua sepanjang hidupnya. Di sisi lain, Guansik juga dimarahi habis-habisan oleh ayahnya karena dianggap telah bertindak tidak pantas dengan membawa kabur seorang gadis. Guansik berusaha membela diri dengan mengatakan bahwa ia akan menikahi Esun, tetapi ucapan itu justru semakin membuat keluarganya marah. Mereka tidak mau menerima Esun, seorang gadis yatim piatu yang hanya lulusan SMP. Guansik pun terkejut saat mengetahui bahwa Esun sebenarnya tidak hanya diskors, tetapi benar-benar dikeluarkan dari sekolah. Ia segera mendatangi rumah Esun dan bertanya mengapa hanya Esun yang diperlakukan seburuk itu. Nenek Esun menjelaskan bahwa dalam masyarakat mereka, laki-laki yang melakukan kesalahan dianggap sebagai gagah, sementara perempuan yang terlibat dianggap tidak tahu malu. Guansik pun dipersalahkan karena telah merusak masa depan Esun. Keesokan harinya, ibu Guansik menengok Esun dan mendapati bahwa selama ini Esun tidur di dalam gudang. Ia ingin membantu Esun, tetapi dilarang oleh nenek Guansik. Menurut neneknya, semua laki-laki sama saja. Meskipun sekarang Guansik mencintai Esun, cinta itu akan pudar setelah menikah, seperti yang terjadi pada ayah Guansik. Jika Esun menikah dengan Guansik, ia hanya akan dikucilkan oleh keluarga, seperti yang dialami ibu Guansik sendiri. Singkat cerita, keluarga Esun menjodohkannya dengan seorang duda beranak dua yang mengaku kaya dan berjanji akan membiayai kuliah Esun serta mendukung impiannya menjadi penyair. Namun, pria itu ternyata sangat kasar, dan Esun merasa bahwa dirinya memang ditakdirkan menjadi babu, menikah dan harus mengurus dua anak calon suaminya. Berita perjodohan ini membuat ibu-ibu Hanyo marah besar. Mereka memprotes ibu Guansik karena dianggap tega memisahkan Guansik dan Esun. Ketika Guansik mendengar kabar tersebut, ia langsung berlari ke rumah Esun. Ia tidak rela gadis yang ia cintai menikah dengan orang lain, apalagi dengan pria tua dan duda yang kasar. Guansik merasa keluarganya telah menjual Esun begitu saja tanpa memikirkan perasaannya. Nenek Esun meminta agar Guansik bertanya langsung kepada ibunya mengenai alasan di balik keputusan Esun untuk menikahi seorang duda. Setelah Esun dan calon suaminya tiba di rumah, pria itu terus mengejek hubungan Esun dan Guansik, mengungkit kaburnya mereka ke Busan dan bertanya apa yang telah mereka lakukan selama di sana. Esun tidak memberikan jawaban apapun hingga Guansik tiba-tiba muncul dan langsung menarik Esun pergi dari tempat itu. Guansik membawa Esun ke padang bunga kanola.
Di sana, ia menyatakan keinginannya untuk menikahi Esun dan bahkan memberikan cincin baru sebagai simbol lamaran. Namun, Esun menolak lamaran tersebut dengan penuh emosi. Ia merasa situasi ini tidak adil karena hanya dirinya yang dikeluarkan dari sekolah dan dicap tidak tahu malu. Esun menjelaskan bahwa pria duda yang akan dinikahinya itu telah berjanji untuk menguliahkannya dan mendukung impiannya menjadi penyair. Sementara, jika ia hidup bersama Guansik, ia khawatir hidupnya akan penuh penderitaan dan terus diperlakukan tidak adil oleh keluarga Guansik. Dalam kemarahannya, Esun membuang cincin yang diberikan Guansik sambil mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah bisa hidup bahagia bersama. Keesokan harinya, Esun kembali ke padang bunga kanola untuk mencari cincin yang telah ia buang. Hatinya diliputi kebimbangan, tetapi ia teringat ucapan ibu Guansik yang sebelumnya meminta agar Esun tidak menghancurkan masa depan Guansik. Ibu Guansik telah memperingatkan bahwa jika Guansik tetap bersama Esun, ia akan kehilangan kesempatan meraih impiannya sebagai atlet dan juga berisiko dijauhi oleh keluarganya. Karena itu, Esun merasa ia harus mengorbankan cintanya demi masa depan Guansik. Sementara itu, Guansik bersiap untuk berangkat ke Seoul melanjutkan studinya sebagai atlet. Keluarganya merasa lega karena dengan begitu, hubungan Guansik dan Esun akan terputus sepenuhnya. Di sisi lain, Esun yang sedang bersiap mengenakan gaun pengantin tampak murung. Calon suaminya dengan nada angkuh mengatakan bahwa Esun seharusnya merasa beruntung karena pria sepertinya mau menikahi seorang perempuan seperti Esun. Namun, Esun dengan penuh keputusasaan meminta agar pernikahan tersebut dibatalkan dan dirinya dipekerjakan saja sebagai pembantu. Pria itu menolak dengan alasan bahwa dengan menikahi Esun, ia akan mendapat babu gratis seumur hidup. Di tengah ketegangan itu, Esun tiba-tiba mendengar suara klakson kapal yang menandakan kapal Guansik akan segera berangkat. Tanpa pikir panjang, ia berlari menerjang hujan deras menuju dermaga, berharap bisa menghentikan Guansik sebelum pergi. Namun, ketika ia tiba di dermaga, kapal sudah mulai berlayar. Keluarga Guansik dan ibu-ibu Hanyo yang mengantar Guansik turut menyaksikan Esun yang berteriak memanggil nama Guansik dari kejauhan. Mereka merasa iba melihat penderitaan Esun, dan beberapa di antara mereka bahkan membandingkan hubungan Guansik dan Esun dengan kisah tragis Romeo dan Juliet dari Pulau Jeju. Sementara itu, angin membawa suara Esun hingga terdengar oleh Guansik di atas kapal. Menyadari hal tersebut, Guansik segera memohon kepada kapten kapal agar berbalik, tetapi kapten menolak dengan alasan bahwa kapal tidak mungkin kembali ke dermaga. Di tengah kebingungannya, Guansik tiba-tiba melompat dari kapal ke laut. Aksi nekatnya membuat penumpang lain terkejut. Guansik merasa bahwa meski patah hati tidak akan merenggut nyawa, ia tidak bisa hidup tanpa Esun. Tak lama kemudian, Guansik yang berenang dengan cepat berhasil mencapai dermaga dan langsung memeluk Esun di depan semua orang. Ia tidak peduli lagi pada masa depannya sebagai atlet, karena baginya Esun lebih penting daripada impian tersebut. Akhirnya, keluarga Guansik terpaksa menerima Esun, dan mereka mulai mempersiapkan pernikahan. Guansik membelikan Esun cincin baru dan memintanya memilih gaun pengantin sendiri, meskipun ibunya sempat menyuruh Esun memakai gaun bekas. Setelah menikah, Esun dan Guansik mulai menjalani kehidupan baru mereka, dan tidak lama kemudian, Esun diketahui sedang mengandung anak mereka, yang merupakan hasil dari hubungan mereka saat di Busan. 8 bulan kemudian, mereka dikaruniai seorang bayi perempuan yang diberi nama Gemyong. Di suatu malam, Esun bertanya kepada Guansik apakah ia tidak menyesal telah menyerah pada impiannya sebagai atlet dan kehilangan peluang meraih medali emas. Guansik menjawab dengan penuh ketulusan bahwa ia tidak menyesal sedikit pun, karena ia sudah memiliki medali emas sesungguhnya, yaitu Esun dan putri mereka, Gemyong. 아주 어맹란이